Baik, semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nah, anak-anak kami, kali ini kita akan bahas materi kita kali ini adalah tentang gerak jatuh bebas. Adapun yang mau kita bahas, pertama itu tentang definisinya, lalu persamaan, dan apa syarat gerak jatuh bebas. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang gerak vertikal ke atas. Nah, begitu juga apa itu gerak vertikal ke atas, lalu bagaimana persamaannya dan bagaimana syarat tinggi maksimum. Oke, langsung saja kita mulai ya. Gerak jatuh bebas. Oke, gerak jatuh bebas. Apa sih gerak jatuh bebas itu gitu ya? Nah, yang namanya gerak jatuh bebas adalah gerak sebuah benda yang dilepaskan. Oke, yang dilepaskan tanpa kecepatan awal. Ini dia. Jadi gerak jatuh bebas adalah gerak sebuah benda yang dilepaskan tanpa kecepatan awal. Ya, namanya juga jatuh bebas gitu kan. Jadi maksudnya adalah ada sebuah benda, misalkanlah ini bendanya. Ini bendanya. Oke, dilepaskan begitu saja sehingga dia jatuh ke bawah nih. Sehingga jatuh ke bawah. Nah, apa yang menyebabkan dia bisa sampai ke tanah? Jadi benda ini bisa bergerak jatuh bebas hanya karena dipengaruhi oleh gravitasi saja. Jadi benda ini semakin lama, awalnya kecepatan mula-mulanya adalah 0 ya. Kecepatan mula-mulanya adalah 0 nih. Jadi kecepatan awalnya adalah 0. Lalu tiba-tiba bergerak sampai di sini dengan kecepatan tertentu. Nah, dia mengalami perubahan kecepatan atau percepatan itu akibat gravitasi bumi. Ya, gravitasi bumi atau G. Nah, karena geraknya searah dengan gravitasi bumi, maka nilai G di sini bernilai positif. Gitu ya. Nilai G bernilai positif. Oke, itu dia. Oke. Nah, jadi bagaimana dengan persamaan-persamaannya? Nah, persamaannya saya mengingatkan kembali ya, bahwasannya untuk persamaan ini kan itu kita ambil kemarin dari persamaan GLBB ya, dari persamaan GLBB. Apa itu persamaan GLBB-nya rupanya? Iya, saya yakin masih ingat semua ya. Untuk persamaan GLBB itu kemarin ada 3. Oke, ada 3. 1, ya, saya ingatkan kembali, 2, dan di sini 3. Oke. Apa bentuk persamaannya? Ya, untuk persamaan pertama itu adalah VT. Oke. VT itu sama dengan, iya, pinter, V0 ditambah A dikali T. Itu untuk persamaan GLBB kemarin ya. Lalu yang kedua, S. Oke. S itu sama dengan V0 dikali T. Oke, ditambah setengah. Ya, setengah dikali A dikali T kuadrat. Dan persamaan ketiga adalah VT. Itu sama dengan V0 dikali, ya, VT kuadrat, V0 kuadrat tambah 2 kali A dikali S. Lalu bagaimana bentuk persamaan gerak jatuh bebasnya? Ya,
Bagaimana bentuk persamaan gerak jatuh bebasnya? Jadi kalau untuk bentuk persamaan gerak jatuh bebasnya, saya tuliskan di sini gerak jatuh bebas. Oke. Untuk gerak jatuh bebasnya ya sama saja. Hanya bedanya ingat nih. Kalau kecepatan awalnya di sini 0, maka V0-nya di sini 0 sebenarnya ya. Lalu A di sini kita ganti menjadi G, gravitasi, sehingga bentuk persamaannya menjadi VT itu sama dengan ya V0 ditambah A tadi diganti menjadi G, berarti G dikali T. Itu dia untuk persamaan pertama. Oke. Nah, untuk persamaan kedua, oke, karena dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu S jaraknya, jadi ketinggian ini biasa disimbolkan dengan H, gitu ya. H, maka tinggal kita tuliskan di sini H itu sama dengan sama saja V0 dikali T. Oke, V0T ditambah setengah G T kuadrat. Dan untuk persamaan ketiga ya, untuk persamaan ketiga sama saja, ini menjadi VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat. Nah, kita tinggal ganti A menjadi G, itu aja ya. 2 dikali G, iya, untuk S diganti menjadi H. Oke. Itu dia untuk persamaan gerak jatuh bebas. Nah, apa syaratnya sebuah benda bisa jatuh bebas gitu ya? Apa syaratnya? Nih, syaratnya. Ya, karena dibilang tadi bahwasanya gerak sebuah benda yang dilepaskan tanpa kecepatan awal. Berarti syarat benda jatuh bebas itu adalah ketika ya, benda jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi kalau tanpa kecepatan awal, maka bisa kita tuliskan bahwasannya V di sini haruslah sama dengan 0. Ini dia. V-nya sama dengan 0. Jadi kalau V sama dengan 0, maka persamaannya sebenarnya dari tiga-tiga ini kita bisa tuliskan menjadi nih. Ya, contoh nih. Maka untuk rumus 1 nih ya, contohnya untuk rumus 1, maka bisa kita tuliskan VT itu sama dengan sebenarnya ya G dikali T. Kenapa G dikali T? Karena V-nya sama dengan 0. Nah, untuk 2 dan 3 kamu bisa teruskan, kira-kira begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk gerak vertikal ke atas. Apa sih gerak vertikal ke atas? Gitu ya. Nah, gerak vertikal ke atas itu adalah gerak benda yang dilemparkan. Oke, gerak benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal. Jadi ketika sebuah benda, ini misalkan dari sini nih, oke, sebuah benda dilemparkan nih, ini bendanya, oke. Nah, dilemparkan nih ke atas nih, cus, gitu ya, cus, oke. Nah, sampailah dia mencapai titik tertinggi nih. Kita misalkan saja di sini. Oke.
Jadi ketika sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan tertentu nih, berarti V0-nya nih tidak sama dengan 0. Oke, sehingga dia mencapai titik tertinggi nih, H. Oke, mencapai titik tertinggi nih, H. Kita anggap sajalah H maksimum. Oke, ketika mencapai tinggi maksimum nih. Jadi yang namanya gerak vertikal ke atas itu adalah gerak lurus, ya, gerak lurus dengan kecepatan awal tertentu sampai benda mencapai titik tertinggi. Nah, bagaimana bentuk persamaannya? Oke, nah untuk bentuk persamaannya saya tuliskan di sini. Saya tuliskannya bentuknya adalah gerak vertikal ke atas. Ini ya, gerak vertikal ke atas. Ya, bentuk persamaannya ya sama saja. Nih, saya sambung nih. Jadi, karena dia bergerak ke atas berarti di sini benda akan bergerak melawan gravitasi, sehingga percepatan yang dialami adalah negatif gravitasi. Ini dia. Karena dia melawan gravitasi, maka percepatan atau benda akan mengalami perlambatan, sehingga bentuk persamaannya menjadi ini. Yang pertama, Vt itu sama dengan ya V0 kurang. Kenapa kurang? Ingat ini tadi, oke ya, kurang A kita ganti menjadi G, lalu dikali T, itu ya. Lalu yang kedua, nah yang kedua itu adalah H itu sama dengan ya V0 kali T, oke ya, kurang setengah ya kali G T kuadrat. Dan yang ketiga adalah Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat kurang 2 kali G kali H. Oke, itu dia. Selanjutnya, apa syarat benda mencapai tinggi maksimum? Nah, jadi ketika benda ini dilemparkan ke atas, ya, ketika dilemparkan ke atas sama seperti ini, saya ulangi di sini. Ketika benda dilemparkan nih ke atas nih. Oke, sampailah dia di sini. Nah, benda sebenarnya di sini adalah berhenti sesaat, oke? Benda berhenti sesaat. Yang namanya berhenti sesaat berarti kecepatan akhir benda itu sesaat adalah 0. Oke, sesaat adalah 0. Jadi karena dia 0, oke, misalkan dari sini dia punya kecepatan mula-mula. Nah, sesaat 0 berarti ketika benda mencapai titik tertinggi, maka Vt-nya sama dengan 0. Nah, ketika kamu masukkan Vt sama dengan 0, maka kamu akan dapat nih. Contoh, ya. Ketika mencari berapakah waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau T maksimum, saya buat di sini. T maksimum, nah, itu sama dengan ini aja. Karena ini 0, berarti ini pindah kemari nih, ya. Ini pindah kemari. Oke, berarti tinggallah T sama dengan V0 ya dibagi gravitasi.
Oke, jadi tinggal memasukkan saja ketika nilai 0, berarti dapatlah kita mencapai waktu maksimum, waktu mencapai tinggi maksimum. Itu V0 per G. Lalu bagaimana ketika waktu di udara nih, T di udara. Nih, artinya T di udara itu adalah naik dan turun. Ingat, proses waktu naik, ya, waktu naik itu sama dengan, ya, saya tulis di sini, waktu naik itu sama dengan waktu turun. Oke, jadi waktu turun di sini. Waktu turun. Jadi waktu naik itu sama dengan waktu turun. Oke, berarti kalau waktu naik sama dengan waktu turun, berarti kamu tinggal tuliskan nih. Berarti T selama di udara adalah 2 kali T maksimum gitu ya. Jadi tinggal buat saya sini 2 kali T maksimum. Oke, baik. Harapan saya kamu bisa memahaminya, dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.